Itu bukan setan. Iya, ada pertanyaan tadi. Kalau kita mau ke majelis taklim, kadang tuh mualesnya luar biasa ibu. Kakinya kayaknya berat banget mau berangkat, matanya ngantuk banget, balik kalau habis zuhur ya kan. Kata Allah Ta'ala, nafsu itu ada dua. Nafsu itu ada dua. Wa nafsi wa masawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha Qad aflaha man dassaha. qad khaba man dassaha. Di mana ayatnya, Bu? Wa nafsa 'anil hawa wa qad khaba man dassaha. Pokoknya nafsu itu ada dua. Kata Allah, yang satu adalah nafsu kepada ketakwaan, kepada kebaikan. Itu kalau kita ikuti, maka kita akan beruntung, kita akan bahagia. Namun yang kedua, nafsu itu ada yang mengarah kepada keburukan. Kalau kita ikuti, maka ini akan bergulir kepada kebinasaan kita. Ada satu tips Ibu yang bisa kita dapati, yaitu apa? Kata Nabi SAW, ada orang yang cerdas, al-kayyis namanya dalam hadis. Siapa itu al-kayyis, orang yang cerdas? Yaitu adalah orang yang senantiasa mengingat kehidupan pasca kematian, wa yasta'iddu lima fihi, dan dia mempersiapkan bekalnya. Kita semua ini akan mati, Ibu Bapak sekalian. Usia kita ya mungkin hanya terhitung beberapa saat lagi. Bisa Ibu duluan, bisa saya duluan, bisa yang lain duluan ya. Namun bukan masalah kapannya kita akan wafat, Bapak Ibu sekalian. Tapi yang jadi masalah adalah apa? Persiapan kita. Maka kita hadirkan tuh perasaan itu. Saya dikit lagi akan wafat, setiap saat saya dikit lagi akan dihisab, maka saya akan harus persiapkan bekal saya. Insya Allah dengan seperti itu kita akan semangat. Insya Allah ya. Kejar tayang, Bu. Udah kebut saja sisa-sisa ini untuk dapat pahala terus. Insya Allah. Ya, silakan Ibu. Ada lagi? Kamu mau nanya lagi? Kamu nanya lagi nggak? Gak usah lagi. Tapi mau nanya, kedengeran saya nanya. Iya Ibu, silakan. Di luar dari yang tadi Pak. Boleh insya Allah. Kalau misalnya kita jadi makmum, sebetulnya kita harus baca Al-Fatihah lagi nggak sih Pak sendiri? Iya. Ada pertanyaan, jadi ketika kita jadi makmum sholat, baik kita laki-laki atau perempuan, apakah kita harus membaca Al-Fatihah lagi? Ini ada dua arahan, dua pendapat dari para ulama. Ada yang mengatakan bahwasanya bacaan imam itu cukup bagi makmum sehingga terwakili, nggak perlu lagi baca, itu satu. Ada pendapat yang kedua adalah meskipun kita jadi makmum, ini tetap membaca surah Al-Fatihah. La sholata bi fatihatil kitab. Sholat tidak akan dihitung sah ketika dia tidak baca surah Al-Fatihah. Nah, terserah kita mau ngambil yang mana. Kita ngambil pendapat Al-Fatihahnya sudah diwakili imamnya, bisa. Dan kita juga ngambil pendapat harus baca sendiri, juga nggak masalah. Dua-duanya benar. Yang salah siapa? Yang salah yang nggak sholat, Ibu. Yang salah yang nggak sholat. Dua-duanya benar. Kadang-kadang kan soalnya imamnya juga suka bacanya cepat dia kan. Kita nggak kebagian kan. Betul. Terkadang ini kita nggak konsen juga kan, ngejar bacaan suratnya, namun kita juga mau baca surat Al-Fatihah. Dua-duanya boleh. Jadi kita pada saat kita membaca Al-Fatihah, misalnya mengikuti yang salat yang pertama, jadi mengikuti imam. Ketika kita dalam hati kan amin amin. Katanya juga kan kalau ada pendapat yang menyampaikan kalau kita membaca surat apapun di dalam kita sholat kan kita bibirnya harus bergerak. Betul. Nah kalau kita diam aja, Bapak bisa mati, Bapak Al-Fatihah saya gini, amin amin, berarti kan saya nggak ngapa-ngapain gitu loh. Atau amin dalam hati itu bagaimana? Iya. Kedengeran duluan. Yang di luar nggak kedengeran. Jadi yang di luar sendiri. Kata Nabi mengatakan gini, ju'ilal imam liyutamma bi. Kata Nabi, imam itu diangkat untuk diikuti dan mewakili makmum. Makanya penting memilih imam yang berkualitas. Kenapa? Agar pahala kita jadi makmum juga berkualitas. Kenapa? Karena tergantung imamnya. Nah, tadi terkait masalah Fatihah terbagi dua, Ibu. Kita mau baca Al-Fatihah boleh. Kita juga mau mencukupkan diri dengan bacaan imam juga boleh. Nah, kalau seandainya kita
mencukupkan dengan bacaan imam, maka kita nggak perlu baca. Kenapa? Karena sudah terwakili. Nggak perlu gerak-gerakin mulut. Kecuali kalau kita ngambil pendapat bahwa Al-Fatihahnya harus kita baca, maka mau harus apa? Digerakkan mulutnya. Nggak boleh baca Quran atau bacaan sholat itu dalam hati, nggak boleh. Niat dalam hati, bacaan dilafazkan. Sampai para ulama menyebutkan hatta dia tunarungu atau tunawicara tetap harus apa? Menggerakkan mulutnya, tetap menggerakkan mulutnya. Sekarang muncul ada hal yang harus kita perbaiki. Pemahaman kita tentang apa bedanya bacaan jahar dan bacaan sir. Sholat itu kan dua, ada jahar, ada sir. Kalau jahar ini rata-rata benar apa sih jahar, Ibu? Yang bacaannya dikeraskan. Kalau sir? Pelan. Kalau sir bukan dalam hati. Kalau sir bukan dalam hati, tapi bacaan yang pelan. Maka para ulama mengkiaskan ini. Kalau jahar, bacaan kita yang terdengar oleh orang lain. Jahar, bacaan kita yang terdengar oleh orang lain. Tapi kalau sir, bacaan kita yang terdengar oleh telinga kita sendiri. Telinga kita sendiri. Jadi nggak ada bacaan dalam hati. Yang dalam hati adalah apa? Niat. Dalam hati adalah niat. Bacaan itu harus selalu dilafazkan. Ya, gitu Bu ya. Allah alam Ustaz. Ya Ibu, monggo. Biar kedengeran dua. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya ini sebenarnya untuk kita semua sih kayaknya. Kita pasti punya orang tua kan? Nah, untuk saya yang sudah yatim piatu ini, merasa banyak yang dilakukan untuk orang tua kita itu salah. Betul. Jadi mungkin dosa besar atau dosa kecil saya tidak bisa menilainya gitu ya. Nah sekarang kalau orang tua kita sudah meninggal seperti itu, apa yang harus kita lakukan agar paling tidak kita berkurang dosa kita kepada orang tua? Mungkin itu aja Pak Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini teralami oleh semuanya. Ini teralami, ini dialami oleh semuanya. Karena ketika kita hidup di dunia pasti ada yang namanya orang tua. Pasti ada namanya orang tua. Nah ini selalu jadi pertanyaan kita sebagai anak. Kita ini dulu ketika hidup sama orang tua kita banyak salah mungkin. Entah salah yang mungkin bagi kita kecil, sepele, atau kesalahan yang besar. Nah, kita baru nyesel terkadang kalau kita pas sudah jadi orang tua. Apalagi kita lebih nyesel ketika orang tua sudah nggak ada. Ini lebih nyeselnya luar biasa. Tinggal kita muncul perasaan sekarang. Saya mau balas budi pada orang tua saya, cuman masalah orang tua saya sudah wafat. Kiat apa yang bisa saya lakukan untuk membalas kesalahan saya tadi agar orang tua saya mudah-mudahan ridha? Al-Imam Ibnul Jauzi beliau pernah mengatakan bahwa ketaatan anak yang terbesar pada orang tuanya, birrul walidain, bakti paling besar dari anak pada orang tuanya adalah apa? Seorang anak berusaha menjadi anak yang soleh. Ini pertama. Jadi kalau kita mau membantu orang tua kita di akhirat, ini kita berusaha dulu pertama agar jadi anak yang soleh dan solehah. Sholat minimal jangan ditinggalkan, puasa Ramadan harus full, keluar nutup aurat. Jadi orang anak-anak yang soleh dan soleh itu satu Ibu. Kenapa anak-anak kita? Nah, kenapa kita harus jadi anak soleh? Ini bentuk bakti pada kedua orang tua. Karena ini saat ini kita bisa bicara, kita bisa bergerak, kita bisa beraktivitas. Ini banyak sumbangsih keringat dari orang tua. Keringat dari orang tua. Dan para ulama sebutkan berangkat dari hadis Nabi bahwa sodakoh yang terbaik adalah sodakoh seorang ayah, sodakoh seorang ibu kepada keluarganya. Berarti kalau ayah kepada suami, kepada istri dan anak, kalau istri berarti kepada suami dan anak. Meskipun dia tidak berikrar saya mau sodakoh terbaik, ini menjadi pahala. Maka kita harus jadi anak yang soleh. Kenapa? Pada saat kita Quran, pada saat kita sholat, pada saat ibadah, tanpa kita niatkan, pahalanya itu langsung tertransfer kepada orang tua kita. Itu satu. Jadi kita harus jadi anak yang soleh dan solihah. Itu satu. Yang kedua adalah kita bisa melakukan kiat-kiat usaha yang membuat pahala tersebut secara khusus dikirimkan kepada orang tua kita. Misalnya apa? Sodakoh. Misalnya sodakoh. Dan sodakoh ini kita harus tahu skala prioritas. Bagaimana memprioritaskan sodakoh? Cari
objek sodakoh yang mana saat kita memberikan sodakoh tersebut objeknya tidak langsung habis. Maksudnya apa? Kalau kita ngasih minum, mungkin minum setelah diminum habis, nggak dapat pahala lagi. Cari yang masih terus akan terpakai, bangun masjid, pondok pesantren, misalnya sumur, jalan raya, misalnya yang terus akan terpakai. Membantu anak sekolah, pokoknya buat semua yang terus bisa masih langgeng pahalanya. Itu di atas namakan untuk orang tua kita. Sebetulnya Allah itu maha tahu. Ketika kita bersedekah niat buat orang tua tanpa kita bilang ke panitia, Pak ini buat orang tua saya, Allah sudah mencatat dengan sendirinya. Kenapa? Innamal amalu binniat. Segala sesuatu amal itu tergantung dari niat. Innamal amalu kitabah ikrar. Nggak ada segala sesuatu dengan ikrar, bukan dengan tulisan, nggak, tapi dengan niatnya. Insya Allah kalau kita sudah niatkan nih, saya sedekah infak buat masjid atas nama orang tua saya, niat hati saja, itu Allah sudah catat. Insya Allah Allah sampaikan pahala tersebut buat orang tua kita. Maka sebisa mungkin kita setiap mampir di masjid manapun, masukkan harta kita meskipun kecil, niatkan buat orang tua kita. Dan sebisa mungkin masjidnya ini banyak, nggak cuma satu tempat. Kenapa? Karena semakin banyak masjidnya akan semakin banyak manfaat yang terasakan di situ. Kedua, Bu, ya, yaitu sedekah dengan niat untuk siapa? Kedua orang tua. Yang ketiga, Ibu, yaitu kita berusaha kalau seandainya orang tua kita masih punya utang, kalau masih punya utang, kita harus cari orang-orang yang memang beliau pernah ambil hartanya namun belum dikembalikan. Ini tugas kita berat memang. Cari orang-orang yang memang di situ ada haknya belum tertunaikan. Dan yang keempat, dari Nabi SAW menyebutkan bahwa kiat kita untuk berbakti pada kedua orang tua adalah dengan menyambung tali silaturahim dengan kerabat orang tua kita, kakaknya, temannya, saudaranya, itu harus disambung, itu nggak boleh putus. Hatta teman, dulu ibu kita sering ke majelis taklim di masjid misalnya, kemudian ibu kita sudah wafat, sekarang ada temennya, itu disambung juga silaturahim. Insya Allah kebaikannya itu kebaikan untuk orang tua kita, bapak ibu kita. 4 hal ini insya Allah bisa berguna buat orang tua kita. Insya Allah. Ya. Ada 5 Bapak, Pak, bukan silakan. 4. Wan, ada yang Boleh. Duduk, jawabin dulu. Nah. Udah duduk. Ya, Udah. monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, ini kan temanya Indahnya taman indahnya surga. taman surga. Semua kita tuh kan mencari surga, surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak, dengan adanya sosmed ini kan kita kebagian ya, misalnya paham ini, paham itu, misalnya seperti ada saya pernah dapat ya Pak Ustadz bahwa kalau kita sholat itu takbir, Iya. Allahu Akbar gitu, baru gini. Ada cuman Allahu Akbar. Katanya ini yang ngomong juga syekh, di situ ditulis syekh apa gitu ya. Kalau kita Allahu Akbar tapi tangannya sudah di sini baru selesai gitu, itu tidak sah katanya gitu. Jadi yang sah itu Allahu Akbar gitu. Ya. Itu nah menurut Pak Ustadz gimana? Saya terus terang juga gitu gitu. Terima kasih, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Allah sebutkan dalam Al-Quran, Ibu, walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah. Kalau Allah mau, Allah pasti bisa saja menjadikan kita, membentuk kita, menciptakan kita dari umat yang seragam. Itu kalau Allah mau. Cuma masalahnya Allah itu menciptakan kita, waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Allah ciptakan kita itu beragam, berbeda pemikiran, berbeda ras, berbeda suku. Tujuannya apa sih? Bukan buat mempersulit kita, bukan buat memperuncing perbedaan, tapi untuk apa? Memudahkan kita untuk bisa memilih salah satu opsi sesuai dengan kebutuhan kita. Terkait dengan sholat, ini ranah fikih. Bahwa ranah fikih adalah pasti segala sesuatu yang menjadi di situ pasti ada kekhilafan, ada khilafiyah, ada perbedaan. Termasuk pada saat takbiratul ihram atau takbir manapun. Ada yang mengatakan bahwa takbir itu berbarengan dengan gerakan Allah Akbar, ada. Ada yang takbir dulu baru gerakan
Allah Akbar. Dulu baru takbir. Allah Akbar. Mana yang benar? Semuanya benar. Semuanya benar. Semuanya ada apa? Landasannya. Tergantung dari apa? Opsi yang mau kita ambil. Kenapa? Sebagai contoh gini, Bu. Kadang ada imam yang sudah sepuh. Dari sujud ke diri biasanya agak susah bangunnya, ya kan? Kalau ngambil pendapat harus berbarengan ucapan takbir dengan Quran, itu makmum lama banget. Allah kan maksanya apa? Si imam bergerak dulu, kemudian baru mengucapkan takbir. Ini tadi disampaikan sebagai opsional sesuai dengan keadaan. Oh, semuanya benar. Masalah fikih segala sesuatu yang mesti ada terjadi khilafiyah, perbedaan. Semuanya benar insya Allah. Yang salah siapa? Ya nggak sholat, ya nggak betul ada nggak sholat, ibu ya. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau nanya tentang jahar dan ser tadi. Ya kan suka ada tuh imam yang begitu membaca Fatihah ada ngedek jahar, ada Bismillahnya. Iya. Sementara kan mayoritas kita kan harus jahar gitu ya. Saya pernah sholat di mana gitu ada seorang jamaah komplain, bismillah kan kenceng banget nih Ustaz. Jadi dalilnya tuh gimana yang walaupun kayaknya ya Assalamualaikum warahmatullahi Di lah fenomena terjadi di masjid rumah kita pasti setiap musola sholat ada terjadi, bahkan masjid imam ada yang bismillahnya di jahat dan ada bismillahnya di ya. Ini kalau kita mau berkaca dari mazhab arba'ah atau mazhab yang 4 yang ada dari Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, itu memang sebuah keniscayaan hal perbedaan tadi terjadi, Bapak. Dan yang paling kontras adalah yang banyak dianut oleh kita-kita di Indonesia, yaitu yang secara ibadah amaliyah itu menisbatkan dan menyesuaikan dengan fikih Syafi'iyah. Sehingga apa? Ketika kita mendiskusikan pada situ, sehingga bismillahnya harus dijaharkan. Tapi bagi orang-orang yang mengambil madzhab lain misalnya seperti Hanabilah, maka mereka bismillahnya itu tetap dibaca namun disir sehingga tidak terdengar oleh makmumnya. Nah, apa yang membuat itu bisa terjadi perbedaan? Dampaknya adalah ini, Pak, pada permasalahan qiraat Al-Quran. Ibu semuanya, kalau kita tahu qiraat Quran itu ternyata nggak hanya satu jenis. Ada yang disebut qiraat sab'ah, yaitu 7 macam bacaan qiraat. Jadi kalau di Al-Fatihah misalnya di situ ada ihdinas dengan shad, di riwayat lain di qiraat lain ada dengan zai, ihdinazzi, ada dengan sin ihdinasi, dan ada dengan zai bil isba', yaitu zainya ditebalkan, ihdinazzaira. Qiraat sab'ah. Nah, yang membedakan latar belakang tadi sholat itu bismillahnya jahar atau sir diantaranya adalah masalah qiraat, yaitu kalau yang mengatakan bismillah bagian dari Al-Fatihah, maka mereka membaca jahar bismillahnya. Kenapa? Karena bismillahnya bagian dari Al-Fatihah. Tapi yang mengatakan menurut qiraat bismillah bukan bagian dari Al-Fatihah, sebagaimana bismillah yang ada di setiap surat lainnya. Al-Baqarah ada bismillah, An-Nisa ada bismillah, Ali Imran ada bismillah, sampai An-Nas ada bismillah. Maka mereka membaca bismillahnya itu disir. Jadi berangkat dari perbedaan itu. Ala kulli hal, ini adalah khilafiyah mu'tabarah, yaitu perbedaan yang mendasar, yang besar, dan masing-masing ada dalilnya. Ini tidak sepantasnya kita sebagai muslim ini memperuncing masalah ini. Dua-duanya betul. Yang baca jahar ya monggo silahkan, yang baca sir juga silahkan. Kenapa? Dua-duanya ini berlandaskan dengan dalil, dua-duanya ada dalilnya, diantaranya tadi yang saya sebutkan. Sekali lagi, dua-duanya benar, yang salah siapa, Ibu? Yang tidak sholat. Dan kita masalah sir jahar, padahal bapak kita, anak kita, tetangga kita tuh mereka nggak sholat, kita nggak ribut salah itu. Harusnya kita ributkan, ini istri saya kok nggak sholat, ini anak saya nggak sholat, itu yang harus kita ributin. Yang kadang kita ribut ini bismillah, ini enggak. Ada olah alam bisa kunut juga maupun
ada yang masuk menang, ada yang masuk Enggak menang. langsung. Iya. masuk ke muslim Kan pakai dong. Pakai dong. Ini penting makanya kita ngaji agar dapat ilmu, agar kita bisa membentuk sikap di atas keilmuan, tidak hanya sikap di atas hawa nafsu atau pandangan pribadi. Kalau pandangan pribadi bisa begitu, oh imamnya dia, udahlah nggak jadi masuk, sayang dia ketinggalan sholat jamaah. Padahal sholat jamaah itu 27 kali lipat daripada sholat sendirian. Bagaimanapun imamnya, kalau jamaah tetap 27 derajat. Tapi kalau dia sholat di rumah karena gara-gara imam kehilangan pahala, rugi dia. Kalau sholat di rumah berjamaah 27 juga. Nah, di masjid ada keutamaan sendiri, Bu. Kalau di rumah enggak. Tetap sama, tetap ada keutamaan. Cuman berjamaah di rumah dengan berjamaah di masjid berbeda. Ya, kalau saya terutama ya kalau subuh itu Iya. sama anak saya gitu. Karena kan perempuan di rumah. Iya. Perempuan afdolnya di rumah. Saya suka maksa saya. Ya. Sama saya gimana saya bilang kan anaknya kasihan sendirian. Jadi prinsipnya suami itu nggak boleh memaksa dan nggak boleh melarang perempuan yang sholat di masjid. Nggak boleh memaksa dan nggak boleh melarang. Dan Nabi sabdakan demikian. Kalau Nabi SAW. Ya. Ya kiranya sampai 11. Masjid jauh Pak Ustaz. Kalau menjelang subuh tuh udah baca sholat. Tapi sholatnya nggak enak suaranya situ mah. Tapi masjidnya jauh Pak Ustaz. Penyakit hati berarti. Kamu nanya. Tunggu dulu. Kan maklumnya ada pelawak-pelawak nih masih zaman sekolah. Ini salawat apa? Oh iya. Nah, jadi itu doang. Udah ya, Ya jazakallah khairan. cukup ya. Jazakallah khairan katsiran Ustaz. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Ustaz Abu Basma dapat bermanfaat sekali buat kita semua dan menambah pengetahuan kita tentang agama Islam. Baik, Ustaz mohon maaf, mohon dibantu dengan penutup doa Ustaz. Ada kami sedang lewat namanya Endang Budi Haryati binti Jamal. Kan jambul kan? Nah, Jamal di depan lagi sakit dirawat. Baik Bapak-Bapak Ibu sekalian, di akhir sesi pertemuan bahagia kita ini, baik sekali jika kita tutup dengan berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi kita sebutkan di antara keutamaan majelis ilmu, Allah turunkan kasih sayangnya. Allah menjadi lebih sayang pada kita, insya Allah. Ketika Allah sayang, apapun yang kita minta ini lebih diijabah, lebih diberikan. Ya, kita tutup pertemuan kali ini dengan berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Akramal Akramin, ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Ya Allah, ya Rabb kami, saat ini kami telah menduduki dan merasakan nikmat-Mu yang begitu banyak di sisa usia kami. Maka tunjukkanlah kepada kami yang benar bahwasanya itu benar dan yang salah bahwasanya itu salah, agar kami tidak kembali masuk pada lubang yang sama untuk kedua kalinya. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Rabb kami saat ini sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, kami menginginkan anak-anak kami menjadi anak-anak yang saleh dan salihah. Kami menginginkan anak-anak kami menjadi pemimpin orang-orang yang bertakwa di kemudian hari. Maka jadikanlah mereka, anak-anak kami, menjadi anak yang saleh, anak yang salehah, berbakti kepada kami, baik kami saat kami masih hidup ataupun kami telah wafat nanti, sehingga anak-anak kami bisa menjadi qurrata a'yun bagi kami yang bermanfaat untuk kehidupan akhirat kami. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, ya Rabb kami, curahkanlah pada kami hidayah-Mu. Ya Allah, ya Rabb kami, tunjukkanlah pada kami taufik-Mu. Ya Allah, ya Rabb kami, cukupkanlah kami dengan segala sesuatu yang halal dan hindarkanlah kami dari segala sesuatu yang haram. Sesungguhnya Engkaulah yang sebaik-baiknya memberikan rezeki, ya Rabbal Alamin. Allahumma shfi mardana, Allahumma shfi mardana, Allahumma shfi mardana. Ya Allah, ya Rabb kami,
sembuhkanlah semua kawan-kawan kami saat ini yang sedang terbaring sakit, yang sedang merasakan nikmatnya diampuni dosa-dosa. Kami yakin ya Allah bahwa setiap penyakit pasti ada obatnya, setiap musibah pasti ada hikmahnya, dan sakit itu diantara bentuk kasih sayangmu yang notabene Engkau sedang mengampuni dosa-dosa orang yang sakit. Ya Allah, maka jadikanlah sakit tersebut penyembuh, pelipur lara bagi dosa-dosa kami yang begitu banyak, sehingga barangkali ketika Engkau memanggil kami, kami bisa berjumpa denganmu dalam keadaan yang bersih dari dosa-dosa. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah ya Rabb kami, bimbinglah kami agar kami bisa senantiasa mendapati kebaikan di dunia, dan bimbing pula lah pada kami agar bisa kami mendapatkan kebaikan di akhirat, serta lindungilah kami dari adab api neraka. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallam ala nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Makasih Ustaz. Baiklah, kita tutup taklim ini dengan doa taklim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.